Muslim, ini dia jawaban trivia quiz seputar Islam. Istri Rasulullah yang merupakan keturunan Yahudi ialah Safiyah binti Huyai. Sahabat Muslim, tak dapat dipungkiri, dalam melawan kezaliman kaum musyrikin, Islam melakukan peperangan. Tak heran, muncul banyak sekali pejuang Islam di era penyebarannya, seperti Khalid bin Walid, Salahuddin al-Ayyubi, dan Usama bin Zaid, yang sewaktu ditunjuk oleh Rasulullah, beliau baru berusia 18 tahun, dan diutus untuk memimpin perang melawan Romawi Timur. Awalnya, banyak para sahabat yang meragukan kemampuan Usama bin Zaid. Namun pilihan seorang nabi tak pernah salah. Usama pun berhasil menaklukkan pihak musuh dengan cepat. Namun sayang, sepulangnya ke Madinah, Usama tak dapat lagi bertemu Rasulullah selamanya, karena Rasulullah telah wafat ketika beliau berperang. Akhirnya, sejak saat itu kemampuan Usama disegani dan menjadi panglima termuda Rasulullah sepanjang sejarah. Sedari dini, Islam menganjurkan untuk mengajari para pemuda bela diri sebagai persiapan bila mana terjadi peperangan, baik dalam membela agama Allah maupun kelak perang akhir zaman. Perintah tersebut Allah tuangkan dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah." Oleh karenanya, Rasulullah menganjurkan belajar memanah sebagai bagian dari membela diri. Bahkan Rasulullah telah berpesan secara khusus untuk kita lewat hadis berikut, "Memanahlah kalian, karena aku akan bersama kalian semua." Masya Allah, siapapun yang mendengar hadis ini pastilah berbunga-bunga hatinya bahwasannya Nabi kelak bersama kita, insya Allah. Oleh karenanya, dengan belajar memanah, kita menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Tak sedikit pendakwah kita yang selain baik dalam ilmu agama, mereka juga melatih diri dalam memanah. Lihat saja Ustadz Khalid Basalamah yang ternyata ahli dalam memanah. Beliau juga aktif dalam melatih murid-muridnya. Siapa sangka, di balik pakaian gamis yang beliau kenakan, ternyata tubuh beliau kekar dan atletis. Selain itu, ada pula Kiai Agim yang juga gemar memanah. Bahkan di usianya yang tak lagi muda, beliau masih sanggup push up sebanyak 150 kali dan mengalahkan santri muda lainnya. Sahabat Muslim, itulah anjuran Islam. Selain kita kuat dalam iman, Islam juga mengajarkan kita pandai bela diri. Lalu seperti apakah penerapan bela diri di dalam kehidupan sehari-hari? Berikut penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau apabila terjadi saya ketemu kejahatan atau begal seperti itu kalau dalam Islam itu hukumnya untuk mempertahankan diri itu. Baik, jadi begini Bang Rahmat. Jadi ini harus ada perhatian dari pemerintah ya, agar kita bisa dilindungi, diayomi dan sebagainya, pihak kepolisian misalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perhatian untuk diri kita ya. Mungkin kita bisa jangan terlalu larut malam, kita harus paham kondisi dan sebagainya ya. Kalaupun misalnya terjadi, dan itu mungkin saja terjadi ya, na'udzubillah min dzalik, larut malam mungkin menjadi sasarannya dicari oleh begal dan sebagainya. Lalu sikap seorang muslim bagaimana? Seorang muslim harus menyikapi itu dengan membela diri ya. Makanya kita harus belajar membela diri ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, al-mu'min al-qawi khairun wa habun minal mu'min ad-dhaif. Orang beriman kemudian kuat lahir batinnya lebih dicintai daripada orang mukmin yang lemah lahir batinnya. Berarti fisik kita harus kuat, membela diri kita harus latihan, misalnya silat dan sebagainya, baik wanita ataupun laki-laki. Kemudian saat begal datang, kita harus menjaga diri. Kemudian selain menjaga diri, harta kita dan sebagainya. Kalau sasarannya harta kita, kita bisa mempertahankan, alhamdulillah. Kita menjaga, memang itu hak kita. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa saat konsentrasi begal ini untuk harta kita mungkin nggak terlalu besar, mahal dan bisa membahayakan diri kita, silahkan dilepas misalnya, agar yang penting kitanya selamat. Tapi sudah mengganggu jiwa kita, khawatir dan sebagainya, boleh membela diri.
atau juga kita mempertahankan harta kita, motor kita, diri kita dengan melawan, itu boleh, dibolehkan kan mempertahankan diri. Ini kata Nabi Muhammad SAW, saat kita mempertahankan harta kita, barang kita, diri kita, kita luka, bahkan kita terbunuh, nauzubillah min dzalik ya, itu kita dinilai syahid. Orang yang berjuang mempertahankan harta dan dirinya, itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ingin mencuri, merampok, mengambil, itu dosa. Kemudian kalau dia sampai membunuh, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang membela diri adalah mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun luka kemudian diwafat, dia syahid. Orang yang membunuh, mengambil harta dan sebagainya, dia nggak tobat kepada Allah, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Mempertahankan diri sekuat tenaga. Kalau khawatir barangnya saja yang mau diambil, silahkan diberikan misalnya. Tapi kalau bisa, yakin, ambil, pertahankan. Karena ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, harta kita. Memang ini punya kita, dia nggak boleh mengambil hak daripada bukan haknya dia.